Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya ikutan mahasiswa Bang Jabat yang saya hormati. Salam kenal Bang. Salam kenal Pak Bambang. Ya, makasih waktunya di malam hari ini ya. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di acara Kamanse ya, kajian malam Selasa yang diinisiasi oleh Asosiasi PMT Absindo TJ ya. Dan ini malam hari ini kita udah episode yang ke-69 ya, udah lama ya, 1,5 tahun sejak pandemi COVID melanda di dunia dan Indonesia. Kita ambil peran untuk teman-teman gerakan UKM dan PMT ini untuk bisa beronline ya. Beronline. Ya, sore tadi barusan Jogja diguyur hujan sampai ke tempat saya juga masih gerimis ya, sehingga saya pakai jaket Mas Aswa, nggak apa-apa. Oke, malam hari ini wah Mas Arif ini nggak muncul ya, katanya demam ini. Kita doakan bersamalah untuk Mas Arif. Mudah-mudahan segera sembuh. Tanpa Mas Arif, Kamanse kelihatan sepi ya, saya rasakan gitu kan. Nggak ada betul-betul CEO-nya, sepi Pak. Itu, nggak ada Mas Arif, nggak ada CEO-nya Bang. Oh ya. Mas Arif CEO katanya baru nggak enak badan itu, demam. Mudah-mudahan cuma kecapean aja, sebab beliau aktivitasnya banyak di luar kota juga ya saat-saat ini. Ya, malam hari ini kita ngangkat sebuah tema yang menarik gitu kan, tentang kemampuan public speaking ya untuk membangun branding. Nah, ini tahu public speaking kok bisa untuk membangun branding, sendiri juga nggak tahu ini. Ini sebuah ilmu baru ya buat teman-teman juga gerakan UMKM, PMT, dan ada adik mahasiswa juga ya, di mana public speaking ini memang harus dipunyai untuk menyampaikan sebuah ataupun cara komunikasi ya ke pesan ataupun informasi kepada orang atau sekelompok orang ya. Jadi ada sebuah pengaruh atau apa itu kan, sehingga bisa tersampaikan dengan bagus. Ya. Saya kira teorinya kayak gitu, ceritanya kayak gitu, tapi nggak tahu nanti Bang Jabat mau seperti apa. Jadi tentang beberapa metodenya ataupun tip-tipnya seperti apa sih, Sandi juga masih belajar terus tentang public speaking ya. Dan ini saya kira tepat juga untuk teman-teman mahasiswa ya, di mana nanti akan presentasi, baik itu seminar ataupun yang lain-lain, ini juga sangat penting materi public speaking. Kemudian juga teman-teman koperasi syariah ataupun marketing ataupun manajer ataupun yang lain ya, ini public speaking ini sangat penting ya, sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan bisa diserap kan. Demikian juga tentang teman-teman UMKM juga penting ya Mas Aswa ya, tentang public speaking ya, untuk menyampaikan apa ya produk-produknya. Jadi kita kalau bisa menguasai secara full tentang public speaking ini, ini produk-produk kita akan banyak digemari oleh masyarakat ataupun partner kita itu kan. Nah, tentang metode atau tip-tipnya seperti apa sih ya, malam hari ini akan kita simak bersama dengan Bang Jabat ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih Bang atas atensi waktunya. Kemudian teman-teman juga, adik-adik mahasiswa, teman-teman UMKM, teman-teman koperasi syariah ataupun PMT, ataupun teman-teman semuanya ya, yang sudah bisa bergabung di malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Saya kira itu Mas Aswa untuk sambutan prolog saya dan matur nuwun, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang pengantarnya. Ini adalah pengantar ke 67 ya Pak ya, karena cuma 2 kali absen. Baik, jadi Mas Aswa ngitung ini ya. iya Pak, saya pokoknya kalau
dihitung. Jadi baru 2 kali Pak Bambang absen ini. Oke, baik. Jadi di antara kita sudah ada Bang Jabat. Jadi, beliau adalah founder dari jurubicara.com. Jadi sudah banyak kelas, khususnya tentang public speaking dari tingkat SMP ya, Bang, ya. SMP, Hmm. SMA, kuliah, dan juga buat teman-teman pelaku UMKM. Jadi, kenapa public speaking? Jadi memang, public speaking ini adalah bagian dari membangun personal branding. Jadi ada beberapa branding yang nanti, akan kita belajar bersama-sama. Jadi ada personal branding, ada company branding, ada product branding, ada kultur branding, dan banyak lagi. Nah, personal branding itu mengikat pada diri kita. Jadi, ini adalah kemampuan interpersonal dan sangat dibutuhkan, tadi Pak Bambang benar sekali karena semua orang membutuhkan personal branding. Jadi tidak hanya membranding dirinya sendiri, tetapi bagaimana agar bisa membranding yang lain juga. Nah, kepada Bang Jabat, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bang. Ya, terima kasih Pak Aspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa. Malam hari ini merupakan momen yang istimewa karena pertama sekali saya mengisi di Kamanse, Pak Bambang. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Terima kasih juga kepada Pak Aspa dan juga teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan materi pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, apakah share screen saya sudah kelihatan? Kurang 1 kali klik biar lebih besar. Kurang besar ya? Oke. Ya. Tapi sudah kelihatan juga sih. Ini sudah kelihatan? Nih udah, oke. Udah besar. Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bertinus Jabat. Panggilan saya Jabat. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, dalam dunia training, saya membuat branding sebagai pelatih public speaker Indonesia. Ya, pelatih public speaker Indonesia. Sebagai seorang pelatih public speaker, maka tujuan saya, tugas saya adalah menjadikan ya setiap peserta pelatihan menjadi pembicara yang tangguh. Ya. Menjadikan setiap peserta pelatihan atau peserta training atau peserta kursus atau siapapun juga yang berinteraksi dengan kita di dalam pelatihan itu menjadi seorang pembicara yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, saya mau bertanya dulu nih sebelum kita melanjutkan kepada yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu bisa menghubungi saya bisa via jurubicara.com. Secara kebetulan Bapak Ibu, branding saya itu ada 2. Yang pertama adalah pelatih public speaker Indonesia. Yang kedua adalah pelatih jurubicara Indonesia. Mengapa? Karena lembaga saya namanya Jurubicara Indonesia. Nah, siapa di antara Bapak Ibu atau teman-teman di ruangan ini yang sering berbicara di depan umum? Boleh raise hand, teman-teman? Ada banyak ya? Hello. Silakan teman-teman, boleh raise hand, boleh Raise chat. hand ya. Ya, boleh via chat ya. Monggo. Ada ya Pak Juma. Oke. Ada lagi Pak Bambang sudah pasti ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saya dalam setiap pelatihan, saya tidak mau melakukan pelatihan atau training secara monolog. Saya inginnya kita dialog interaktif. Jadi dalam pelatihan ini, dalam Zoom ini pun, saya sampaikan hal yang sama kepada jenengan. Jadi silahkan bertanya kepada saya kapan saja teman-teman mau mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman sehingga kita bisa saling membangun, saling menguatkan satu sama lain. Nah, tadi sudah disampaikan di awal judul malam hari ini adalah kemampuan public speaking
untuk membangun personal branding. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan sekilas bahwa personal branding saya adalah pelatih public speaker Indonesia. Saya perlu sampaikan satu hal kepada teman-teman. Untuk membuat branding ini, saya bahkan pernah mengikuti sebuah pelatihan yang nilainya jutaan, teman-teman. Hanya untuk sekedar membranding diri saya, untuk mengerti cara membuat branding diri saya itu seperti apa. Jadi, saya inginnya adalah setiap kali teman-teman berpikir tentang belajar berbicara di depan umum, ingatlah jurubicara.com. Ingatlah jurubicara Indonesia. Ingatlah Pak Jabat. Sehingga di kemudian hari, teman-teman, kita bisa berinteraksi satu sama lain. Kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Sehingga teman-teman dan saya bisa saling membangun satu sama lain. Oke. Tadi sudah ada beberapa orang yang sudah mengangkat tangannya, mengatakan bahwa dia sudah sering berbicara di depan umum. Nah, kalau Pak Asfa, pasti beliau adalah salah seorang pembicara yang luar biasa, yang sangat-sangat kompeten, dan bagaimanapun juga kami sering saling berkolaborasi satu sama lain, sehingga kita sudah saling tahu satu sama lain, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kepada teman-teman yang lain, mungkin teman-teman mahasiswa, siapa di antara teman-teman yang belum pernah sama sekali berbicara di depan umum? Ayo, mahasiswa. Hello? Ya, mudah-mudahan ada di dalam ruangan ya. Tadi saya disapa di Japri secara chat oleh teman kita, Pak Asfa, Pak Ya. Haryanto. Halo Pak Haryanto. Oh, wih, Ya, ada seorang direktur ini. tokoh luar biasa yang mudah-mudahan setelah ini kita bisa berinteraksi satu sama lain, Pak Haryanto. Itu juga dengan Pak Bambang, ya. Baik, teman-teman, saya lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Jadi karena belum ada yang berinteraksi, biasanya teman-teman kalau saya pelatihan training via Zoom, memang salah satu aturan saya adalah on cam, ya. Saya bisa mengerti siapa yang di depan saya, siapa yang sedang ada di depan saya, sehingga saya bisa melihat. Dan kebiasaan saya seringkali berbicara dengan cara seperti ini, teman-teman. Saya kalau training secara offline, bukanlah tipikal trainer yang duduk di meja kebesaran atau di podium kebesaran, tetapi saya tipikal trainer yang berjalan ke sana kemari, mencoba menyapa setiap audiens saya, mencoba berinteraksi dengan audiens saya, mencoba melakukan suatu pertanyaan atau dialog sehingga terbangun suatu komunikasi yang intens. Ya. Oke. Jadi saya ingin nuansa training secara offline itu dapat teman-teman, dapat Bapak Ibu, dapat rekan-rekan rasakan, bahkan meskipun kita sebenarnya hanya training secara online. Beberapa waktu yang lalu saya ditawarin memberikan training secara online, secara serial, teman-teman. Saya berpikir, bisa nggak ya? Karena memang berbeda, teman-teman. Berbicara secara online dan berbicara secara offline. Kalau kita berbicara secara offline, rasa tekanannya itu dapat. Kegugupannya itu dapat. Sehingga kita menjadi sangat antusias, sehingga kita menjadi sangat percaya diri, sehingga dengan mengelola kegugupan, kita bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, tapi ini, Bapak Ibu perhatikan, saya melihat teman-teman di sini yang on cam itu hanya ada beberapa, seakan-akan, ya, nobody home, sepi. Ayo, yang punya pulsa online. Nggak punya pulsa ya nggak online, nggak apa-apa. Oke ya, oke, sip. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman, supaya teman-teman memahami
Saya bagikan dengan cara yang sederhana. Seorang tokoh mengatakan demikian, teman-teman. Ada dua jenis kesalahan. Siapa yang berbicara dan tidak pernah melakukannya, atau siapa yang melakukannya tetapi tidak pernah bicara. Tahu maksudnya, teman-teman? Sebagian orang berbicara dengan begitu percaya diri mengenai hal-hal yang dia kuasai, meskipun dia tidak memiliki prestasi di bidang itu. Sebaliknya, banyak orang yang berprestasi, prestasinya, kinerjanya oke, pencapaiannya oke, hasil bisnisnya oke, tetapi tidak pernah berani berbicara di depan umum. Itulah sebabnya, teman-teman, menjadi pembicara publik itu mungkin bagi orang yang berpengalaman itu seakan-akan mudah. Tapi sebenarnya ketika teman-teman diperhadapkan kepada audiens yang katakanlah jabatannya lebih tinggi, ya, penghasilannya lebih besar, dosen seperti Pak Asfa, ada orang yang mulai keder. Jadi itu dua kesalahan, teman-teman. Saya percaya adik-adik mahasiswa, banyak di antara adik-adik mahasiswa ini yang punya ide, gagasan, performa, kinerja yang luar biasa. Tapi tidak berani mengungkapkan apa yang sudah dia capai. Sebaliknya kita bisa juga menemukan beberapa teman-teman kita. Mungkin dia tidak punya prestasi apa-apa di bidangnya, tetapi ketika dia berbicara dengan sangat luar biasa. Oke. Siapa di antara teman-teman yang pernah melakukan salah satu atau salah dua dari kesalahan ini, teman-teman, dalam dunia public speaking? Hello. Kalau Pak Asfa pasti it's okay. Ya, luar biasa. Salut. Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Teman-teman, saya pernah berbicara di sebuah forum, di sebuah pertemuan. Ini kita cerita ya, teman-teman. Jadi, saya maunya kita interaktif. Kita benar-benar membumi begitu. Suatu ketika saya diberikan kesempatan tampil berbicara di sebuah forum, di sebuah desa di daerah Purworejo. Sebagaimana kebiasaan saya, teman-teman, Bapak Ibu. Saya dimanapun ketika saya diberikan kesempatan berbicara di depan publik, saya akan perform. Walaupun jumlah pesertanya 10, jumlah pesertanya 100, jumlah pesertanya 1000 sama aja. Nah, saya berbicara dengan percaya diri, saya berbicara dengan antusiasme, lalu tiba-tiba setelah selesai memberikan presentasi, tahu nggak Bapak Ibu, teman-teman? Ternyata salah satu audiensnya itu adalah seorang profesor doktor dari UGM. Kira-kira nih, kalau teman-teman yang tampil seperti itu, tahu sebelumnya, apakah tetap menampilkan perform yang sama baiknya? Ketika saya pernah mengisi di Universitas Mercu Buana, pada waktu itu yang hadir juga teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen yang dulu menjadi dosen ketika kami sedang belajar di sana. Dan banyak yang dokter juga, teman-teman, Bapak Ibu. Dan ketika saya tampil, Pak Asfa mungkin tahu, kalau teman-teman adik-adik yang lain yang pernah di WMBY ketika saya perform itu pasti tahu. Suasananya seperti apa. Saya bukan tipikal pembicara yang duduk diam di tempat, duduk di singgasana kekuasaan. Hello. Hai.
Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, teman-teman, dalam forum ini, jikalau teman-teman ada pertanyaan ketika saya menyampaikan materi, kapanpun itu silakan ya. Jadi, banyak orang bertanya, Pak Cabat, jenengan itu belajar public speaking dari mana? Saya jawabannya sederhana, teman-teman. Dulu, ketika mahasiswa, saya ingat, saya sebelum aktif di HMJ itu adalah seorang pembicara atau seorang pribadi yang sangat-sangat takut berbicara di depan umum. Kalau saya mau berbicara di depan umum, itu rasanya suara saya itu bergelombang. Maksud saya, menurut saya, jadi jantungnya dak dikduk dak dikduk dak dikduk, sehingga ide, gagasan, pendapat, saran yang hendak disampaikan itu nggak sampai. Pada saat itu saya berpikir, kalau saya terus-menerus seperti ini, apa jadinya? Pendapat saya nggak akan didengar orang. Pendapat saya, potensi saya nggak akan dilihat orang. Sehingga saya belajar melawan rasa takut berbicara di depan umum, sehingga akhirnya melalui pengalaman demi pengalaman, bahkan melalui pembelajaran, saya, teman-teman, menikmati sekali berbicara di depan publik. Bapak Ibu, sampai hari ini, saya ketika ada seorang pembicara publik di depan saya, dimanapun itu, saya selalu mencatat apa yang menjadi kelebihan dia, apa yang menjadi keunggulan dia, apa yang menjadi kelemahan dia ketika membuka presentasi. Sampai hari ini saya lakukan. Itulah sebabnya saya sudah menulis 2 buku public speaking. Yang pertama itu Most Valuable Speakers, yang berisi 50 pembicara internasional. Bagaimana mereka berbicara di depan umum. Kemudian, itu teman-teman, itu Bapak Ibu, referensinya juga minimal 50 buku. Jadi saya adalah seorang pembelajar yang baik. Saya belajar membaca buku, saya belajar mempraktekkan. Sehingga saya mengatakan, saya lakukan apa yang saya sukai. Saya sukai apa yang saya lakukan. Ya. Oke, baik. Sampai di sini. Saya share screen dulu, Pak Aspa. Jadi, monggo ya, Bapak Ibu, monggo teman-teman. Ketika ada nanti di antara teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silakan ya, silakan. Jadi, silakan. Pak Aspa, apakah share screen saya sudah jalan? Belum, Bang. Belum ya? Bentar. Oke. Share screen. Ini sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Bang. Oke. Bentar. Kok nggak jalan? Bentar ya Bapak Ibu. Sebentar ya teman-teman. Ya. Saya memang tidak terlalu terikat dengan share screen, teman-teman, karena saya ingin dialog interaktif. Atau Pak Aspa, coba bisa Pak Aspa, saya kirim apanya? Boleh, Bang. Sebentar ya. Saya kirim dulu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Jadi selama proses ini berjalan, silahkan nanti teman-teman yang mau mengajukan sebuah pertanyaan atau komentar, monggo ya, monggo. Jadi kita maunya bahwa acara ini benar-benar suatu forum di mana saya dan teman-teman
benar-benar melakukan suatu dialog satu sama lain. Halo, Pak, sudah kelihatan? Via WhatsApp saya kirim, biar jenengan bisa buka. Ke yang simpati, Bang. Oh, oke, baik. Satunya ya? Ya. Oke. Oke. Oke, sebentar, Bang. Bentar Masih ya. nunggu proses WhatsApp saya membaca WhatsApp saya. Udah ya? Nah, jadi Bapak Ibu, pernah diadakan sebuah survei, bukan hanya sekali, tapi berulang kali, tentang jenis ketakutan yang paling banyak melanda orang di dunia. Sebagian di antara Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tapi sebagian lain mungkin belum tahu. Masa sih? Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu kepada teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang pernah merasa takut berbicara di depan umum? Boleh raise hand atau boleh komen atau boleh langsung interaksi dengan kami, dengan interaksi dengan kita? Boleh? Ada nggak di antara teman-teman itu? Kalau misalnya Saya Pak disuruh, pernah. siapa Bu? Bu Ayu? Iya, Iya. pernah Pak. Oh gitu. Sampai hari ini masih Bu? Enggak sih Pak. Cuman terkadang kalau misalnya kayak tidak terlalu menguasai materi itu ada yang bikin deg-degan gitu. Oh ya. Kalau memang tidak menguasai materi. Oh ya, Bu Ayu itu dosen ya? Saya mahasiswa Pak. Oh mahasiswa. Wow, keren. Saya mau menyampaikan kepada Mbak Ayu, ya. Tahu Richard Branson? Tahu? Founder Virgin? Tidak Pak. Tidak ya. Nanti cek di Google. Ya. Dia adalah salah seorang pembicara di dunia yang juga mengakui hal yang sama. Dia mengatakan, saya benar-benar tidak percaya diri kalau saya harus berbicara di depan umum dengan materi yang tidak saya kuasai. Tapi para pembicara di internasional juga mengatakan demikian Mbak Ayu. Public speaking yang baik justru harus selalu disertai dengan kegugupan. Saya ulangi, public speaking yang baik harus selalu disertai dengan kegugupan. Adrenalinnya meningkat, sehingga gairahnya menyala-nyala, motivasinya menyala-nyala, semangatnya menyala-nyala. Dan ketika dia tampil di depan audiens, hasilnya juga biasanya luar biasa. Sudah bisa melihat Pak Aspa ya? Oke, nanti nggak apa-apa Pak Aspa, kita interaksi aja nggak apa-apa. Nah, ada beberapa pertanyaan ya, saya bisa jawab juga ya. Ini dari Mbak Jejen, bagaimana meminimalisir rasa gugup? Jawaban saya sederhana. Saya sudah pernah mengalaminya. Dan sampai hari ini, saya harus mengakui kepada teman-teman, saya tetap merasa gugup kalau berbicara di depan umum. Tapi saya mengelola rasa gugup itu. Jadi cara yang paling efektif ketika melawan rasa gugup atau rasa takut adalah berusaha melawan rasa takut itu dengan berani membiarkan diri tampil ke depan berbicara apapun hasilnya. Ada orang yang mengatakan seorang public speaker yang baik pasti jam terbangnya juga baik, banyak. Benar ya? Para ahli di Amerika mengatakan
menjadi seorang ahli itu, dibutuhkan 10.000 jam pelatihan. 10.000 jam pelatihan. Jadi tinggal mengalihkan teman-teman. Kira-kira nih, berapa jam setiap hari teman-teman presentasi ketika teman-teman mau belajar keterampilan public speaking. Ya. Dulu, ketika awal-awal terjun dalam dunia public speaking, saya masih merasakan bahwa tangan saya gemetar ketika berbicara di depan orang. Namun pada saat itu, teman-teman, saya menggunakan satu strategi. Ketika saya mau berbicara di depan orang, di depan umum, di depan orang banyak, maka saya selalu meminta atau mengusahakan atau memastikan bahwa mikrofon yang saya gunakan itu adalah mikrofon yang ada standing mic-nya. Sehingga saya tidak harus memegang mikrofon. Ya. Jadi memang ada banyak strategi, teman-teman. Jadi yang paling utama dan terutama ketika menghadapi rasa gugup adalah melawan rasa takut itu. Orang tidak akan menuntut kesempurnaan dari kita. Jangan menuntut kesempurnaan dari diri teman-teman ketika baru terjun dalam dunia public speaking. Oke, berikutnya anak saya masih SMP laki-laki tapi malu sekali. Minta diambil satu. Oke, Bu Pati. Ya, makasih Bu Pati. Bu Pati dan teman-teman, Pak Asfa, Pak Haryanto. Pak Asfa, Pak Haryanto pasti tahu. Saya bukan tipikal orang yang high profile, bukan. Saya justru adalah tipikal orang yang low profile. Pemalu, pendiam, Bu Pati. Tapi ketika saya berbicara di depan publik, ketika berbicara di depan forum, ketika berbicara seperti ini, saya memang benar-benar menampilkan yang terbaik dari diri saya. Karena saya tahu ketika saya menyampaikan pesan saya, maka banyak yang terbantu, banyak orang yang termotivasi melawan rasa takut sebagaimana pernah saya alami. Jadi, cara paling mudah Bupati, banyak-banyak bergaul. Salah satu strategi untuk melawan rasa takut berbicara depan umum itu misalnya, banyaklah masuk di dalam organisasi. Ya. Berbicaralah. Tidak peduli pendapat kita salah atau benar. Yang penting kita sedang belajar berbicara. Ya. Atau kemudian yang kedua, ciptakan panggung-panggung secara sadar. Ketika ada forum pertemuan tingkat komunitas apa begitu, bicara, ciptakan panggung sendiri. Tidak harus menunggu orang lain untuk meminta kita berbicara supaya kita berani tampil berbicara. Saya selalu mengatakan bagi para pembicara pemula, tidak peduli apakah pendapat Bapak Ibu itu benar atau salah. Yang penting adalah ketika kita belajar berbicara di depan umum, kita menyampaikan pesan kita sehingga orang lain bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Beberapa ahli-ahli mengatakan bahwa cara berbicara yang baik di depan umum adalah dengan menggunakan bahasa tubuh yang luar biasa, segala macam dan segala macam. Saya mau bertanya kepada teman-teman. Nanti silahkan, mungkin Pak Haryanto juga bisa turun rembuk. Pernah nggak teman-teman merasa disakiti oleh seseorang? Mungkin gurunya, mungkin temannya, atau mungkin saudara, atau mungkin siapa saja. Ada?
Oke, pasti ada ya. Jauh dan hati juga boleh. Nah, pertanyaan saya, apakah yang teman-teman ingat itu adalah kata-katanya atau bagaimana cara menyampaikannya? Pak Arianto, Pak Direktur, wow, keren. Saya pernah mendengar sebuah cerita, Pak. Ada seorang penulis mengatakan begini, saya memiliki 2 atasan. Atasan yang pertama, ketika saya memberikan laporan, dia berbicara dengan nada rendah, dia berbicara dengan biasa, kalem, tapi kata-katanya menusuk, sehingga akhirnya saya merasa direndahkan. Atasan yang kedua, dia kalau berbicara ketika saya memberikan laporan, dia ngomong to the point. Kalau ini salah, ini apa, dia langsung, kalau dia marah-marah aja begitu. Tapi ujung-ujungnya si bawahan ini merasa diorangkan. Kita di posisi mana, teman-teman? Ya. Apakah kita ketika berbicara di depan orang lain, ya, oke, baik, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita benar-benar tampil, ya. Monggo Pak Aspa, di share screen Pak Aspa. Sip. Ya, monggo. Oke, lanjut Pak Aspa. Terus, lanjut. Yang ini aja Pak Aspa, yang keempat. Yang kelima. Oke, baik teman-teman. Faktanya, suatu saat di suatu tempat, teman-teman pasti diminta untuk berbicara. Benar nggak, teman-teman? Halo? Benar, Pak. Ya, artinya suatu saat kapanpun itu kita harus menjadi juru bicara atas diri kita sendiri. Sehingga mulai sekarang teman-teman seharusnya mulai berpikir bagaimana cara berbicara di depan publik sehingga personal branding dari teman-teman itu dipahami orang lain dengan cara yang tepat. Oke, lanjut Pak Aspa. Oke, sebentar. Oh, kelihatannya emang ini paparannya berat, Bang. Berat ya? Heeh. Oke, baik. Jadi begini teman-teman. Saya karena waktunya ini sudah hampir jam 9 ya. Gini aja deh. Personal branding itu adalah bagaimana teman-teman membuat suatu image, ya, suatu citra atau suatu gambaran kepada orang lain tentang siapakah diri teman-teman yang sesungguhnya. Sehingga orang lain tidak salah persepsi tentang teman-teman. Ya. Oke, dilewati aja Pak Aspa. Ya, terus.
Terus, ya, ini aja. Teman-teman, ketika teman-teman berbicara, jadi kemampuan public speaking untuk membangun personal branding itu artinya begini. Ketika teman-teman itu sedang berbicara, apa yang teman-teman sedang bicarakan, apa yang teman sedang sampaikan, itu benar-benar dinilai, diperhatikan, bahkan akhirnya benar-benar dievaluasi oleh orang lain. Sehingga ketika kita sedang berbicara tentang keterampilan public speaking, maka kita berbicara tentang seorang pribadi yang dinamis. Lanjut Pak Asfa. Ini adalah seorang Warren Buffett. Pasti teman-teman pernah bertemu dengan Warren Buffett ya, atau mengenal atau mengetahui lah minimal, apalagi teman-teman yang aktif dalam dunia keuangan. Warren Buffett mengatakan investasi terbaik yang pernah dia lakukan bukan kuliah, ya, bukan kuliah, tapi adalah ketika mengikuti kursus public speaking, teman-teman. Dia mengatakan bahwa keterampilan public speaking meningkatkan nilai tambah lebih dari 50%. Sehingga seorang pribadi yang ingin menjadi pribadi yang dinamis, yang sukses dan berhasil, maka mutlak harus memiliki keterampilan public speaking. Teman-teman, baik yang bekerja maupun yang mahasiswa, pasti sadar bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, ya, semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin banyak dituntut keterampilan public speaking-nya. Benar apa salah, teman-teman? Betul, Pak. Ya, jadi semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula kualitas kemampuan public speaking yang harus dia kuasai. Sehingga kalau teman-teman pengen menjadi seperti Pak Haryanto, pengen menjadi seperti Pak Bambang, pengen menjadi seperti Pak Asfa, maka mulai saat ini kembangkan keterampilan public speaking. Nih teman-teman, teman-teman perhatikan, karir profesi bisnis apa sih yang tidak membutuhkan keterampilan public speaking? Ada nggak? Teman-teman boleh sharing, monggo teman-teman dari BMT. Teman-teman mahasiswa, Pak Haryanto mungkin? Monggo teman-teman. Dibutuhkan sekali setahu saya Pak Jabat. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya pernah mengajukan pertanyaan. Pernah atau profesi apa sih yang tidak membutuhkan keterampilan public speaking? Ada yang mengatakan programmer. Seorang programmer yang baik kalau dia tidak bisa menyampaikan idenya, gagasannya, masukannya kepada orang lain juga tidak akan berhasil. Jadi hampir semua profesi, dosen, pengajar, apalagi trainer. Saya bertanya deh sama teman-teman. Saya memang lebih menyukai suatu hal-hal yang praktis, teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang pernah ngantuk ketika sedang berada di dalam sebuah forum pelatihan, training, atau kuliah? Ada? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada. Wow. Ada, Pak. Ya. Menurut teman-teman, itu teman-teman ngantuk, itu karena apa kira-kira? Karena tidak menarik. Adanya terlalu spot, adanya terlalu baku. Ya, tidak menarik. Maka teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan teman-teman yang sudah bekerja, yang sudah karyawan, yang sudah dosen, yang sudah guru, perhatikan bahwa dosa terbesar seorang public speaker adalah membuat audiensnya mengantuk. Setuju? Setuju, Pak.
Kalau ternyata suara kita mendayu-dayu, membuat audiens kita menjadi sangat-sangat mengantuk, terlena, itu berarti apa yang kita sampaikan itu benar-benar tidak menarik. Halo Pak Tardi, luar biasa. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini luar biasa semua ya. Orang-orang keren. Baik, lanjut Pak Aspa. Nah, ini mungkin terkesan berlebihan ketika ditampilkan. Tapi ada nggak di antara teman-teman yang tahu apa namanya glossophobia? Halo? Halo? Udah Halo? tahu. Iya, iya Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Apa Bu? Monggo. Enggak. Ketakutan yang besar kalau kita disuruh public speaking gitu, Pak. Oke, siap. Jadi glossophobia adalah ketakutan yang berlebihan ketika kita diminta berbicara di depan umum. Siapa di antara teman-teman yang masih mengalami hal ini? Saya Pak. Oh, ada juga ya? Saya Pak. Apa yang teman-teman lakukan setelah mengalaminya? Gemeter. Minum air minum. Lari? Keringat Teman-teman? Pak, keringat. Keringat ya. Saya menceritakan kisah saya. Saya pernah bekerja di sebuah lembaga. Di mana di lembaga itu pernah diadakan semacam lomba presentasi. Ya. Setiap kali diadakan lomba presentasi dadakan, saya selalu melihat beberapa teman-teman saya itu yang tadinya berdiri di depan. Jadi biasanya kita mengumpul membentuk lingkaran begitu, lalu kita akan disuruh untuk berbicara tanpa dipersiapkan sebelumnya. Beberapa teman-teman saya selalu akhirnya duduk di bagian paling belakang. Bahkan beberapa teman-teman saya itu sengaja pada saat pertemuan-pertemuan itu justru permisi, alasannya banyak sekali. Istri saya sakit, suami saya sakit, anak saya kemana begitu. Tapi pada saat itulah titik balik saya juga. Salah satu titik balik saya ketika bekerja di perusahaan itu adalah titik balik dalam public speaking saya. Pada saat itu saya diminta untuk berbicara di depan karyawan semuanya, depan direktur, di depan atasan-atasan saya. Dan saya berbicara sesuai dengan gaya saya. Dan tahu nggak teman-teman, itu kisah nyata. Pada saat itu, saya meraih juara pertama dengan hadiah berbicara selama 3 menit. Kurang lebih setara honornya dengan 25% gaji selama sebulan. Menurut teman-teman besar nggak? 3 menit berbicara. Ya. Besar Pak. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman Besar. untuk mengatasi rasa takut, rasa gugup, ya, rasa grogi ketika berbicara di depan umum. Monggo Pak Asfa, lanjut Pak. Siap. Ya. Terus, nah teman-teman, ketakutan berbicara di depan umum itu melanda 74% warga Amerika Serikat. Ya. Orang Amerika saja yang mungkin penghasilannya jauh lebih besar dari kita, mungkin pendidikannya sudah lebih merata, kemajuan mereka jauh lebih baik daripada kita, ternyata masih mengalami apa yang namanya glossophobia. 74% itu bukan angka yang kecil, teman-teman. Artinya ketika kita di ruangan ini ada 112 orang, kalau berbicara tentang 74%, katakanlah itu kurang lebih 74 orang lebih atau 75 lebih atau 80 orang mengalami glossophobia. Nah, di dalam pelatihan-pelatihan saya, training-training yang saya lakukan, saya akan mengajari teman-teman bahwa sebenarnya rasa takut berbicara di depan umum itu ada beberapa profilnya.
Ada orang yang ketika mendengarkan kesempatan berbicara saja atau dijadwalkan jauh-jauh hari sudah gugup. Ya. Ada profil orang yang ketika dijadwalkan dia tenang-tenang saja. Tapi sebelum tampil dia malah gugup. Ada profil ketika dia berbicara dijadwalkan dia tenang-tenang saja. Sebelum tampil dia juga tenang-tenang saja. Tapi ketika sedang tampil dia justru gugup. Atau profil keempat, ada kemungkinan orang ketika sudah selesai berbicara depan umum baru gugup. Aduh, gimana ya menurut Pak Asfa pendapatnya tentang penampilan saya tadi? Mudah-mudahan teman-teman memahami profil kegugupan teman-teman. Saat dijadwalkan, sebelum tampil, pada saat tampil, atau sesudah tampil. Oke, lanjut Pak Asfa. Ini hasil riset teman-teman. Kerugian takut berbicara di depan umum katanya penghasilannya lebih rendah. Promosi karirnya terhalang. Kehidupannya mandek. Tapi yang lebih lagi, selanjutnya Pak Asfa, biar kita agak percepat di bidang ini. Tahu nggak teman-teman? Takut mengungkapkan pendapat, takut melakukan konfrontasi, takut menyampaikan gagasan, itu justru akan mengakibatkan tingkat kesehatan yang buruk. Ya, nanti teman-teman lihat, saya kalau menyampaikan sebuah materi itu selalu by data. Kenapa? Karena orang yang stres itu akan meningkatkan hormon kortisolnya, Bapak Ibu. Nah, hormon kortisol itu dapat mengakibatkan penyakit jantung, stroke, diabetes, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau mengalami sakit penyakit ini, silahkan pelihara rasa takut berbicaranya di depan publik. Silahkan tetap menjadi orang yang low profile. Saya Pak Jabat kalau nggak disuruh nggak tampil. Saya Kak Jabat kalau nggak terpaksa nggak tampil. Lalu personal branding saudara seperti apa? Seorang pendiam, seorang penghindar, atau seorang yang berani menghadapi kenyataan? Oke, lanjut Pak Asfa. Apa sih makna riset ini? Coba langsung aja Pak Asfa biar ringkas saja. Jadi ketakutan berbicara depan umum itu bersifat universal, teman-teman. Orang di Amerika, orang di Indonesia, orang di berbagai belahan dunia mengalaminya. Tapi ketakutan berbicara depan umum itu juga merugikan. Lalu yang ketiga, ketakutan berbicara depan umum itu dapat diatasi. Saya tidak berbicara tentang orang lain. Contohnya aku, contohnya saya. Contohnya aku. Ya, itu ya, ada lagunya dulu. Ada pada zaman-zaman saya yang usia saya biasanya tahu. Tidak semua laki-laki. Ya, oke. Siap. Ojo, Aspa. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah public speaker yang handal itu dilahirkan atau diciptakan? Menurut teman-teman bagaimana? Diciptakan. 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 Ya, setuju. Diciptakan. Ada nggak yang percaya bahwa ada seorang public speaker yang dilahirkan? Langsung jadi dokter, langsung jadi pengacara, langsung jadi pengusaha, langsung jadi MC, langsung jadi trainer. Teman-teman kira-kira undang nggak dia ke perusahaan teman-teman? Nggak ya? Lanjut Pak Asfah. Jadi sebenarnya kalau mau fair teman-teman, lanjut Pak Asfah. Antara kelahiran dan kematian kita, itu kita mengambil pilihan, keputusan, atau komitmen untuk menjadi seseorang. Saya contohnya. Saya begitu mencintai public speaking sehingga saya merasa bahwa inilah dunia saya. Nah, teman-teman apa? Oke, Pak Asfa lanjut. Nah, mindset public speaking inilah yang kita akan pelajari dengan cara yang
benar Bapak Ibu, sehingga kita memiliki cara pandang yang benar. Ada memang beberapa orang yang tertentu yang memang dikaruniai bakat bawaan sehingga sejak dari lahir, sejak dari kecil sudah cerewet aja begitu. Ngomong sesukanya bisa saja begitu. Ya. Tapi ada juga orang yang seperti saya. Tidak ada anggota keluarga saya yang berani atau yang tampil atau hidup dengan kemampuan berbicara di depan umum. Tapi saya pelajari. Kalau menurut Winston Churchill mengatakan dengan keringat, darah, dan air mata, saya menguasai kemampuan public speaking. Artinya banyak harga, teman-teman. Lalu kemudian, public speaking itu harus dipahami juga sebagai sebuah seni. Ya. Seorang public speaker yang baik tidak harus public speaker yang misalnya contoh seperti saya yang harus berapi-api begitu. Karena seorang public speaker yang baik juga bisa jadi seorang pembicara yang kalem. Seperti contohnya Mario Teguh. Super sekali. Ya. Jadi seni. Setiap orang mengembangkan skill-nya, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan keterampilan public speaking-nya. Sehingga terbentuk sebuah seni di dalam diri orang itu. Lanjut, Pak. Lanjut, ini dilewati aja. Terus, lewat aja, Pak. Oke, siap. Nah, ini aja. Atau sebentar lagi yang sebelum tadinya, sebelum itu tadi, Pak Aspa. Oke. Teman-teman, ini bukan omong kosong. Juan Manuel Santos itu adalah Presiden Kolombia 2 kali periode. Dia adalah peraih Nobel Perdamaian tahun 2016. Artinya orang ini benar-benar orang yang memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa. Ya. Tapi tolong ditampilkan slide berikutnya, Pak Aspa. Oke, tolong teman-teman lihat gambarnya. Kira-kira apa yang aneh di situ, teman-teman? Halo. Ini biru? WhatsApp. Ya. Ompol, Caranya Pak. WhatsApp. Ya. Seorang peraih Nobel Perdamaian, seorang presiden 2 periode yang sudah terbiasa tampil di depan umum, berbicara berapi-api, berbicara secara meyakinkan, ternyata masih mengalami hal yang sama. Jadi it's okay kalau teman-teman gugup, saya gugup, Pak Aspa mungkin, kalau Pak Aspa sih nggak mungkin gugup lagi, dia percaya dirinya luar biasa. Ya. Tapi tetap berbicara di depan publik. Oke teman-teman? Ya, lanjut Pak Aspa. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, prinsip dasar public speaking itu sebenarnya hanya ada 3, teman-teman. Yang pertama itu kemampuan berbicara pada diri sendiri. Apakah sebelum tampil di depan umum, sebelum presentasi, sebelum ceramah, sebelum pidato, teman-teman selalu mengatakan, waduh, siapakah saya? Saya orang biasa. Saya orang tidak mampu. Saya pendidikannya S-tung-tung. Ya. Sehingga teman-teman mengatakan, aduh, saya pasti gagal. Jadilah padamu seperti apa yang kau yakini. Ya. Tapi seorang public speaker yang baik selalu mengatakan, saya tampil di depan publik, saya tampil di depan forum, bukan untuk mempermalukan diri saya, tetapi untuk membantu audiens saya, supaya berani mengatasi ketakutannya. Kemudian, yang kedua, berbicara dengan orang lain atau seseorang. Siapa di antara teman-teman di forum ini, di ruangan ini, yang di Zoom ini, yang takut berbicara sama temannya? Ada nggak? Halo? Tidak ada. Tidak ada ya? Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Artinya teman-teman sudah punya modal untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Amin? Amin. Amin. Ya.
Kan teman-teman tidak berpikir, aduh, nanti kata-kata saya disalahkan oleh Pak Aspa. Teman-teman mikir jauh, lama banget, apa yang saya harus sampaikan itu enggak kan? Anggap aja audiens teman-teman itu juga teman. Ya, baru kemudian melangkah ke bagian berikutnya, kemampuan berbicara di depan umum. Berbicara dalam keluarga dulu, berbicara dalam komunitas yang lebih kecil, berbicara di dalam organisasi atau perusahaan, lalu berbicara kepada audiens yang luas yang mungkin tidak mengenal kita. Tahapannya seperti itu. Lanjut Pak Asfa. Ya, ini dulu Pak Asfa. Kenapa public speaking itu mutlak dikuasai oleh seseorang supaya branding atau personal brandingnya menjadi luar biasa? Karena hasil penelitian mengatakan teman-teman, keterampilan interpersonal atau keterampilan komunikasi memiliki dampak yang luar biasa dibanding dengan keterampilan teknis atau keterampilan hard skill. Dampaknya berapa banyak? Lanjut, Aspa. Ya. Sukses teman-teman, 85%-nya dipengaruhi oleh kemampuan teman-teman dalam berinteraksi, dalam berpresentasi, dalam berbicara. 15%-nya dipengaruhi oleh keterampilan teknis. Namun yang umum kita temui, lebih banyak kita yang asik dengan keterampilan teknis atau keterampilan soft skill, teman-teman? Soft skill. Ya. Kalau soft skill berarti sudah bagus. Tapi kalau hard skill, Bagus. tolong diperbaiki lagi, ditingkatkan. Perbanyak jam terbangnya. Bagaimana cara menyampaikan gagasan, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara menyampaikan ide, bagaimana meyakinkan orang lain untuk melakukan sebagaimana yang kita pikirkan. Oke. Orang manajemen pasti tahu siapa Peter Drucker. Dia mengatakan kemampuan terpenting bagi manusia adalah mengungkapkan dirinya. Jadi teman-teman, sepintar apapun teman-teman, sehebat apapun teman-teman, kalau cara menjelaskan dari teman-teman A, I, U, E, U, U, ya sulit untuk meningkat ke level yang lebih baik. Terus lanjut Pak Asfa. Ini tadi ada yang menyampaikan di chat. Jadi sebenarnya dengan menampilkan diri sendiri sebagai seorang public speaker yang handal, pada saat yang sama teman-teman sudah mengembangkan personal branding sebagai public speaker. Ya. 90% dari setiap orang itu dikemas. Bahkan mungkin lebih. Kalau teman-teman amati diri sendiri ya. Wanita itu pakai makeup enggak, teman-teman? Halo? Pakai Pak, ada yang tidak tapi. Ada yang tidak juga. Wow. Tampil original itu luar biasa itu. Hari ini gitu loh. Nah, hanya kurang lebih 10%-nya yang tidak dikemas, teman-teman, yang terbuka. Saya sebagai orang laki-laki misalnya wajah saya tampak, tangan saya sedikit tampak kalau saya menggunakan lengan pendek, baju lengan pendek. Tapi intinya teman-teman, setiap orang, setiap kita, ketika kita sedang tampil di mana pun, itu kita sebenarnya sedang mempackaging, mengemas diri kita sendiri, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, saya senang cerita, teman-teman. Saya bersama dengan seorang teman berkunjung ke sebuah tempat
di daerah DIY, di mana di tempat itu adalah isinya para pengusaha batik tulis. Ya. Ternyata teman-teman, harga satu batik itu menurut teman-teman paling mahal berapa teman-teman yang pernah beli? Ada yang mau kasih pendapat? 200.000 400.000. Ya, itu kita rasa sudah lumayan ya. saya. Oke, Pak Aspa berapa Pak Aspa? Kalau saya 600.000. 600.000. Oke, Pak Arianto. Nggak enak lah, sama aja. Sama aja. Pak Tardi, batik loh maksud saya. Arianto 2 juta, Pak. 2 juta ya. Oke. Ternyata teman-teman pada saat itu saya juga terkejut. Ada pembeli dari Jakarta yang membeli batik itu harganya mintanya 25 juta teman-teman. Kalau ditawarkan harga yang 10 juta dibilang kemurahan, enggak, saya enggak mau. Saya sampai bilang sama pengusaha itu, baju saya dikumpulkan satu lemari mungkin harganya baru 25 juta, mungkin tidak ada. Tapi itulah branding teman-teman, itulah packaging, itulah cara mengemas. Ketika kita tampil dengan pakaian yang mahal, biasanya kita lebih percaya diri enggak? Ketika teman-teman kesana kemari dengan mobil Fortuner, mobil Alphard itu lebih percaya diri enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Lebih. Itu namanya branding ya. Nah, teman-teman, ini satu kasus yang menarik lagi. Teman-teman pasti tahu siapa 3 tokoh ini. Yang pertama adalah Ronald Reagan, dia adalah seorang presiden Amerika. Lalu yang kedua adalah Winston Churchill, dia adalah Perdana Menteri Inggris. Lalu yang ketiga adalah Margaret Thatcher. Nah, inilah arahnya nanti ke personal branding, teman-teman. Secara kebetulan Margaret Thatcher pernah dijamu secara pribadi oleh 2 tokoh ini, baik oleh Winston Churchill maupun oleh Ronald Reagan. Ketika dia sedang dijamu makan oleh Winston Churchill, dia mengatakan begini, saya merasa sedang berbicara dengan orang tercerdas di dunia. Artinya, siapa yang lebih banyak ngomong, teman-teman? Halo? Margaret Thatcher. Yang lain? Wilson. Ya, Winston Churchill. Winston Churchill. Ya. Sementara ketika dijamu dalam jamuan makan oleh Ronald Reagan, dia mengatakan, saya merasa orang tercerdas di dunia. Jadi Ronald Reagan memberikan begitu banyak momentum sehingga Margaret Thatcher merasa dia adalah orang tercerdas di dunia. Lanjut Pak Aspa. Pertanyaannya teman-teman, di mana posisi personal branding teman-teman? Kalau dalam dunia marketing, dalam dunia training, dalam dunia bisnis, ada 2 istilah yang sama-sama terkenal. Yang pertama adalah palu gada. Ya. Apa lu minta, gua ada. Apa lu minta, gua bisa. Training misalnya. Lu minta training apa saja, gua bisa layanin gitu. Atau teman-teman memilih posisi personal branding teman-teman adalah menjadi seorang spesialis. Semakin sulit, semakin istimewa, semakin spesifik jenis penyakitnya. Kira-kira teman-teman lari ke dokter umum atau ke dokter spesialis, teman-teman? Spesialis, Pak. Iya. Dokter Kalau- spesialis. Ya, kalau misalnya sakitnya sakit yang masih umum-umum, belum terlalu parah, belum terlalu berat, kita perginya ke dokter umum boleh lah, atau puskesmas.
Tapi kalau yang kita butuhkan lebih dari itu, maka kita akan datang ke spesialis. Karena apa? Orang yang menjadi spesialis itu adalah seorang expert. Dia menguasai bidangnya dengan sangat baik. Sementara orang yang umum, dia palu gada. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di slide saya sampaikan di sana, merek itu sebenarnya berasal dari bahasa brander atau dalam bahasa Old Norse yang berarti membakar. Ya. Jadi seorang personal branding atau seseorang yang mengembangkan personal branding yang baik, dia menciptakan sebuah identitas atau perangkat-perangkat keunggulan yang dimilikinya kepada orang lain. Sehingga ketika kita berbicara kemampuan public speaking untuk membangun personal branding, itu berarti teman-teman memilih secara khusus untuk menguasai materi tertentu dan mengembangkannya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Monggo, waktunya kalau saya terus bicara, malah nanti teman-teman nggak mendapat manfaat. Monggo. Pak Jabat, saya mau tanya, kalau misalnya saya itu kan kayak kalau misalnya presentasi itu masalahnya itu di kecepatan bicara. Kata orang-orang yang mendengarkan saya presentasi itu, saya kalau ngomong terlalu cepat. Padahal tiap hari itu susah gitu kan Pak, kalau misalnya kayak udah kebiasaan mau dirubah itu tipsnya bagaimana ya Pak kalau untuk kecepatan dalam presentasi? Oh, jadi kalau Bu siapa tadi Bu? Saya Ayu Pak. Oh Mbak Ayu. Mbak Ayu perhatikan dari tadi. Saya menggunakan irama nggak ketika saya menyampaikan presentasi? Iya, cuman kalau saya itu kayak kalau udah ngomong tuh kayak jadi terlalu cepat gitu loh Pak, Terlalu susah banget cepat. buat ngaturnya. Oh, caranya paling mudah adalah berusaha mengatur kecepatan bicara. Kemudian mempersingkat materi yang akan disampaikan. Ya. Atau minimal mengetahui berapa durasi waktu yang diberikan kepada kita untuk presentasi. Jadi kalau misalnya Mbak Ayu hanya diberikan kesempatan presentasi selama katakanlah 20 menit Mbak Ayu, mungkin materinya cukup 3 poin utama aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari tadi saya sampaikan, ini saya berbicara masih secara umum ya, belum masuk ke masalah-masalah mendasar ya. Jadi apa Mbak Ayu? Kalau saya sih, jadi ada kata-kata tertentu yang harus kita sampaikan atau pesan-pesan tertentu yang harus kita sampaikan dengan cepat, tapi ada kata-kata yang justru kita sampaikan dengan pelan, perlahan, bahkan berbisik. Apakah ini Pak, kayak dimulai dari sehari-hari gitu, saya maksudnya kayak kalau ngomong itu agak slow down gitu. Saya sehari-hari juga kayak mungkin terbawa ini ya Pak, kebiasaan sehari-hari terlalu cepat kalau ngomong. Oh itu bisa juga, tapi itu bisa diubah kok Mbak Ayu, bisa diubah. Saya kan tadi sudah sampaikan, saya orangnya low profile dalam keseharian, saya orangnya nggak terlalu bagaimana begitu ya. Tapi ketika di depan forum, saya bisa kelihatannya seperti orang bilang, kok berbeda ya? Ya, jadi nanti Mbak Ayu seiring dengan jam terbang yang semakin bertambah, ya, mulai ditingkatkan. Jadi kalau saya Mbak Ayu begini, saya biasanya ketika saya presentasi, saya setelah presentasi, saya pertama sekali analisis diri saya. Sama seperti yang saya lakukan kepada orang lain. Saya menganalisis orang lain juga. Apa yang dia sampaikan terlalu cepat, apa yang dia sampaikan terlalu lambat, apa yang disampaikan dengan baik, apa yang dia sampaikan dengan kurang baik.
Jadi ketika kita mulai mengembangkan kebiasaan seperti itu, semakin lama keterampilan public speaking kita akan semakin terasah. Mungkin bisa bantu ya, Mbak Ayu ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak, bisa, Pak. Oke, yang lain bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan kah? Anybody Zoom? Anybody Room? Masih 12 menit, Bang Jabat. Masih 12 menit. Oke. Jadi pengertian personal branding secara lebih teoritis ya. Suatu kesan yang berkaitan dengan nilai, keahlian, perilaku, atau prestasi yang dibangun seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan menampilkan citra dirinya. Pada saat saya memberikan materi ini kepada teman-teman, dengan sendirinya, teman-teman sudah mengetahui bahwa personal branding saya, satu, pelatih public speaker Indonesia. Visi saya jauh ke depan. Saya justru membantu para public speaker untuk tampil perform. Ya. Jadi, teman-teman, personal branding dengan public speaking itu berarti, perhatikan baik-baik, ini penekanannya, kita agak lama di sini. Suka tidak suka, mau tidak mau, teman-teman harus menampilkan diri terlebih dahulu agar terlihat orang lain. Jangan sembunyi. Seorang penulis buku Speak Like CEO mengatakan begini, teman-teman. Public speaking yang baik itu disertai dengan ekspresi pamer. Maka seorang public speaker yang baik ketika dia mengatakan semangat, dia harus mengangkat tangannya dan dia suaranya luar biasa, berbeda. Ketika saya mengatakan semangat, itu pesannya nggak sampai, teman-teman. Ketika dia mengatakan ayo kita berlari mengejar impian, maka ketika dia tampil di depan podium, dia harus bergerak dengan cara berlari. Ya. Kemudian, personal branding dan public speaking berarti menampilkan diri sendiri terlebih dahulu agar didengar orang lain. Lalu, personal branding dengan public speaking itu berarti menampilkan diri terlebih dahulu agar berbeda dengan orang lain. Ya. Oke, ini dilewati aja Pak Aspa, saya sudah sampaikan tadi. Ini the power of public speaking, teman-teman. Ada 5 tokoh yang saya sampaikan. Tokoh pertama Hitler. Dengan kemampuan public speaking yang luar biasa, dia justru menghancurkan dan membunuh jutaan jiwa, jutaan nyawa. Kemudian kasus fast travel di Indonesia. Dengan kemampuan public speaking yang luar biasa, dia menipu dan mengambil uang 63.000 orang anggota dan kerugiannya adalah hampir 1 triliun. Winston Churchill dengan kemampuan public speaking yang luar biasa, dia mengalahkan Jerman dengan Nazinya. Barack Obama dengan kemampuan public speaking yang luar biasa, dia menjadi presiden Afro-Amerika pertama dengan branding Yes We Can. Sebelumnya Martin Luther King Jr., pahlawan hak-hak ajasi, hak-hak kesetaraan Amerika, yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan kulit putih dan kulit hitam. Dia mengatakan, I have a dream. Jadi kalau ada lagu I have a dream, nah itu salah satu
Idenya berasal dari Martin Luther King. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sudah puncak. Ini saya pikir di sini bisa kita hentikan, Pak Asla. Pertanyaannya, Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana dengan personal branding teman-teman? Apakah teman-teman ingin dipersepsikan sebagai siapa atau apa oleh orang lain? Sebagai pendiam, sebagai orang biasa-biasa saja, sebagai pemalu, seperti orang kebanyakan. Atau Anda ingin dicitrakan sebagai apa oleh orang lain? Misalnya, kalau teman-teman memperhatikan saya, silahkan bisa nanti teman-teman nilai. Silahkan teman-teman evaluasi dari katakanlah 20 atau 100 public speaker yang pernah mengajar public speaking di hadapan teman-teman. Kira-kira saya ada di level yang berapa? Ya. Kemudian, Anda ingin diingat sebagai siapa oleh orang lain? Sebagai seorang pembicara yang bikin audiensnya tertidur, sebagai seorang pembicara yang slide-nya banyak sekali, lalu tulisannya kecil-kecil, atau seperti apa? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah teman-teman sudah mengemas diri dengan persepsi, citra, atau persona sebagaimana yang kita harapkan sendiri? Karena mungkin masih ada tanya jawab, saya tutup dengan 4 kalimat penutup ini, teman-teman. Membangun personal branding dengan keterampilan public speaking itu memang harus dibarengi dengan passion. Pendidikan penting, tapi passion jauh lebih penting. Gairah. Ketika berbicara di depan umum, saudara-saudara bergairah, berapi-api, bersemangat, antusias. Pesannya diterima orang lain. Karena apa? Karena kita mencintai apa yang kita sampaikan, mencintai apa yang kita katakan, menguasai apa yang kita katakan. Lalu, yang kedua, pengetahuan penting, tapi imajinasi jauh lebih penting. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Henry Ford. Dia mengatakan, dengan membangun imajinasi yang baik, dengan personal branding yang baik, pengetahuan kita itu tidak berdampak sehebat imajinasi kita. Teman-teman tahu Steve Jobs? Ada yang tahu Steve Jobs? Halo, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman IPK-nya berapa ketika dia kuliah, lulus kuliah? Ya, 34. Berapa, Pak? 34 mungkin. 3,4 ya? Ya. Oke, yang lain? Ada lagi? Yang bantu? Ada ide? Teman-teman, IPK-nya Steve Jobs itu adalah 2,65. Sama kan seperti orang kebanyakan? Tapi dia hasilnya luar biasa. Ya. Lalu yang ketiga, gagasan itu penting, tapi praktek jauh lebih penting. Coba teman-teman perhatikan. Para tokoh-tokoh teknologi informatika. Justru banyak tuh yang bukan lulusan S1. Steve Jobs. Dia bukan lulusan S1. Mark Zuckerberg. Bukan. Bill Gates. Bukan. Praktek jauh lebih penting, teman-teman. Ya. Saya pernah mendengarkan presentasi seorang bergelar dokter, dan dia dokter
ilmu komunikasi, teman-teman. Dan waktu itu saya tertarik, dan saya seperti kebiasaan saya memperhatikan bagaimana cara dokter komunikasi ini menyampaikan presentasi. Saya sangat antusias. Dan akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Akhirnya saya kecewa. Karena dia berbicara jauh dari harapan saya. Berbicara biasa saja, berbicara dengan duduk. Penekanan-penekanannya juga biasa-biasa saja. Ya. Maka saya katakan di bagian yang keempat, membangun personal branding dengan keterampilan public speaking. Penguasaan materi itu penting, tapi antusiasme jauh lebih penting, teman-teman. Teman-teman membicarakannya dengan bergairah, dengan bersemangat, dengan antusias, dengan percaya diri. Dan itu membuat orang lain mengerti, memahami pesan dari teman-teman. Dan itu jauh lebih baik daripada sekedar menguasai materi, tapi membuat audiens ngantuk. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Bertinus Sijabat, pelatih public speaker Indonesia. @jurubicara.com. Monggo, terima kasih Pak Asfa. Halo Pak Asfa. Ya, halo. Oke, baik. Terima kasih, Bang Jabat. Oke, mungkin ada Ya, monggo. ini sebenarnya waktu sudah hampir pas, tapi mungkin ada pertanyaan sehingga nanti bisa dijawab sama Bang Jabat sambil nanti langsung closing statement. Oke. Putri Wahyuni kelihatannya pengen tanya ini. Monggo Putri Wahyuni. Ini penyiar radio loh, Bang Jabat. Wow, keren. Keren, keren. Salut Bu, salut. Saya pasti akan lebih banyak belajar dari Ibu. Ibu masih mute, Putri. Nah, silakan. Ya. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan kurang berkenan. Ya, monggo. Kadang ketika bicara itu tidak fokus dan kadang ada yang ngalor ngidul. Ya. Nah, ya. Gimana tipsnya untuk kembali ke tema atau kembali ke fokus ke materi sehingga tidak melebar kemana-mana. Kadang-kadang kalau sudah bicara kadang jadi melebar. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri Wahyuni. Sambil closing statement ya, Bang? Ya, Putri Wahyuni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua materi yang disampaikan dalam pelatihan lebih banyak dilupakan orang daripada diingat. Hasil riset juga menunjukkan bahwa yang paling diingat orang adalah storytelling-nya. Sehingga sehebat apapun penguasaan materi kita, kalau tidak ada storytelling-nya, tidak ada kisah-kisah yang kita sampaikan, ilustrasi-ilustrasi yang kita sampaikan, maka seminar itu, materi itu akan menjadi garing. Sehingga bagi saya, bagi para public speaker lain, kalau hanya sekedar menguasai materi, di Google banyak, Bu. Buku banyak, Bu. Tapi storytelling itu yang tidak didapatkan. Ya. Sehingga menurut saya seorang public speaker yang baik juga adalah storyteller yang baik. Ya, itu jawabannya, Bu. Storyteller yang baik. Jadi bagaimana menceritakan sebuah kisah yang ada hubungannya dengan materi kita, dengan bahkan mungkin kadangkala tidak ada hubungannya materi kita, tetapi membuat orang lain terbawa, terpengaruh, teringat, sehingga suatu saat mereka benar-benar mengingat bahwa kita pernah menghadapi situasi sulit dan kita berhasil mengatasinya. Jadi teman-teman, membangun personal branding dengan keterampilan public speaking adalah speak up pertama sekali, berbicaralah. Tidak peduli salah atau benar, keliru, atau disalahpahami, atau disalahkan orang lain. It's
no problem. Belum tentu kok orang yang mengkritik itu ketika dipertandingkan dengan kita lebih baik dari kita. Belum tentu. Karena penilai itu adalah audiens. Siapa yang paling banyak diingat oleh audiens? Apakah yang gelarnya profesor, doktor, kalkulator? Atau seorang pembicara yang biasa tapi berbicara dengan antusias dan menyampaikan materi dengan storyteller yang baik. Jadi, tampilkan dirimu, perdengarkan suaramu, tampilkan performamu, wujudkan apa yang menjadi impianmu dengan kemampuan berbicara di depan umum. Terima kasih. Salam perform. Saya Ya. Bertinus Sejabat, pelatih public speaker Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Jabat, luar biasa. Wah, ini teman-teman minta tolong dong jempolnya. Wah. Terima kasih. Mohon maaf kalau belum Oke, berkenan baik, Bapak terima Ibu. kasih. Jadi Bang Jabat juga punya kursus, tapi nanti silahkanlah langsung. Ya. Materi akan kita share di Kamanse Entusias. Baik, terima kasih Bang Jabat. Mungkin kita tutup, tetapi Zoom tetap kita open. Siapa tahu kalau kita ruang diskusi bebas. Oke, baik teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Jabat dan terima kasih semuanya. Ini reuni ya. Jadi Bang Jabat itu adalah kakak kelas saya di Universitas Wangsa Manggala dulu. Ada Mas Haryanto dan ada teman-teman yang lainnya. Jadi semoga bermanfaat dan kita memang benar-benar bisa mengoptimalkan persona kita melalui kemampuan public speaking untuk ya komunikasi, meningkatkan kapasitas, berjejaring dan juga yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh Pak Haryanto, matur nuwun. Ya, acara Terima kasih Putri ditutup. Wahyuni. Tetapi Kasih ilmunya, kita Pak Jabat. silakan Ya. kalau teman-teman mau diskusi, bolehlah. Kita masih Ya. ada